Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu diberi kesehatan ya, sehingga tetap semangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nuni ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Ada apa saja? Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang ekosistem dan komponennya, manfaat persatuan dan kesatuan, dan tangga nada. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita baca surat Fatihah dulu ya, yang ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Bapak Ibu pendiri MI Islamiyah, Bapak Ibu guru ya, kemudian anak-anak dan keluarga di rumah, dengan menundukkan kepala ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti setelah belajar ini ya, diharapkan mampu memahami dan menjelaskan komponen ekosistem dengan benar. Kemudian dapat memahami dan menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dengan benar, dan dapat memahami dan menyanyikan lagu bertangga nada diatonis dengan benar. Nah, coba amati dulu gambar berikut. Sudah diamati? Oke, gambar lingkungan apa? Iya, betul sekali, sawah atau persawahan atau pertanian. Nah, sebutkan makhluk hidup dan tak hidup yang ada pada gambar di samping. Kira-kira makhluk hidupnya apa dan makhluk tak hidupnya apa? Pintar sekali. Makhluk hidupnya di lingkungan sawah, di situ ada padi, ulat, belalang, cacing, dan lain sebagainya. Kemudian makhluk tak hidup ada air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk pada materi ya, tentang lingkungan biotik dan abiotik. Nah, dilihat dulu. Lingkungan terdiri dari komponen makhluk hidup, yaitu biotik dan benda mati atau abiotik ya. Ada dua ya, ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Kalau abiotik berarti benda tak hidup atau benda mati. Apa itu? Nah, di sini dijelaskan segala sesuatu yang tidak bernyawa atau benda mati namanya abiotik. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Jadi kalau yang hidup itu biotik, kalau makhluk tak hidup abiotik ya. Nah, contoh lingkungan abiotik dan biotik kita amati dulu. Nah, di sini ada komponen abiotik ya. Berarti tak hidup ada apa saja? Di situ ada air ya, ada udara, ada tanah. Nah, sedangkan contoh yang biotik ya, di situ ada ya gambarnya. Ada apa saja? Ada padi, capung atau belalang, ada cacing, unggas, dan bakteri pengurai yang ada di dalam tanah. Itu contoh dari lingkungan abiotik dan biotik. Nah, kemudian masuk pada materi inti ya, ekosistem dan komponennya.
Nah, komponen biotik dan abiotik ini saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Nah, dari sini dapat diartikan bahwa ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan. Berarti interaksi antara biotik dan abiotik namanya ekosistem. Nah, suatu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Di sini individu merupakan organisme tunggal, satu ya. Kemudian kalau populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang ada pada suatu daerah tertentu. Berarti sama ya. Kalau populasi kumpulan individu yang sejenis berarti sama-sama jenisnya yang ada pada daerah tertentu. Nah, daerah itu dinamakan habitat. Jadi di sini bisa diartikan habitat adalah tempat tinggal individu atau populasi. Ini kan macam-macam. Dilihat misalnya hutan itu juga dikatakan sebagai habitat karena tempat tinggal ya. Nah, komunitas itu sama dengan ekosistem, hampir sama. Cuma kalau komunitas itu dalam lingkup kecil, nanti bisa dicontohkan ya. Nah, contoh komponen ekosistem individu tadi adalah organisme tunggal. Apa? Ini contohnya dilihat. Ada seekor monyet, ya, seekor katak, seekor ayam, seekor jerapah, seekor sapi. Nah, satunya itu yang namanya individu. Seekor monyet berarti apa? Ya satu ekor monyet, satu katak, satu ayam, satu jerapah, satu sapi, itu namanya individu ya. Kemudian yang namanya populasi tadi apa? Iya betul sekali, kumpulan individu yang sejenis berarti sama jenisnya. Contohnya, nah ini sesama jerapah karena satu jenis berarti ya satu jenis jerapah berarti jerapah dan teman-temannya. Kalau ada temannya namanya populasi karena lebih dari satu. Kalau satu namanya individu, seekor jerapah. Tapi kalau beberapa jerapah maka populasi ya, yang sejenis loh ya, yang sama jenisnya. Kayak jerapah ya jerapah saja. Ini contoh lain dari populasi adalah beberapa macan karena kumpulan individu yang sejenis yang sama. Beberapa macan itu menunjukkan populasi. Nah, terus ada lagi komunitas. Komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi. Di sini contohnya adalah komunitas kolam. Maka di situ ada kumpulan ikan, kumpulan tumbuhan ya, kumpulan ikan kecil. Nah, itu namanya komunitas. Kumpulan dari beberapa populasi. Nah, ada komunitas lagi contohnya yaitu komunitas sawah. Ya, ada kumpulan padi, kumpulan cacing, kumpulan belalang. Nah, kalau dalam satu tempat maka dinamakan komunitas. Kalau tempatnya habitat ya tadi ya. Nah, kalau ekosistem, apa ekosistem tadi? Hubungan atau interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik ya. Contohnya apa? Oh, di situ ada ekosistem laut ya. Nah, lingkungan biotiknya apa? Biotiknya ya seperti ikan, terumbu karang ya. Yang abiotiknya apa? Iya, air ya, air laut itu. Jadi hubungan interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik. Itu contoh dari komponen ekosistem. Nah, di sini ada materi lagi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini sepertinya di kelas 4 sudah kayaknya ya. Apa saja digolongkan jadi berapa saja dan apa saja. Yang pertama adalah herbivora. Apa herbivora? Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Jadi hewan yang makannya tumbuhan namanya tergolong herbivora. Ada karnivora yang kedua. Apa itu? Hewan pemakan daging. Kemudian ada yang ketiga omnivora. Apa omnivora? Hewan pemakan segala. Artinya tumbuhan mau, daging juga mau, itu omnivora, dinamakan hewan pemakan segala. Nah, contohnya coba diamati gambar di bawahnya ya. Karnivora, pemakan daging, contohnya di situ adalah singa ya. Singa makannya daging, bukan tumbuhan, maka dia dinamakan karnivora. Ada herbivora, yaitu sapi. Sapi pemakan tumbuhan apa rumput ya, maka disebut herbivora. Omnivora dicontohkan adalah ayam. Ayam kenapa? Karena biji-bijian mau, daging juga mau ya.
Jadi biji-bijian mau, tumbuhan mau, cacing juga mau ya. Maka dinamakan hewan pemakan segala atau omnivora. Itu penggolongan hewan berdasar jenis makanannya. Nah, di sini ada jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Apa sih maksudnya ekosistem alami itu? Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami, artinya tanpa adanya campur tangan manusia. Berarti benar-benar alami, benar-benar ciptaan Allah ya, tanpa adanya campur tangan manusia. Itu ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan kebalikannya, ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Berarti buatan manusia ya. Nah, di sini ekosistem alami dibagi lagi menjadi dua. Apa yang pertama? Ada ekosistem darat, kemudian ada ekosistem perairan. Nanti ya untuk selanjutnya bisa dilihat contohnya yang alami, ekosistem darat, ekosistem perairan. Nah, contoh ekosistem darat, di situ ada gurun ya, biasanya gurun itu seperti gurun pasir ya kalau di Saudi Arabia. Nah, di situ termasuk ekosistem. Ingat ya pengertian ekosistem, hubungan interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik. Berarti ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berinteraksi. Itu namanya ekosistem. Contohnya ekosistem gurun, ekosistem padang rumput ya, karena padang rumput di situ ada sekelompok populasi rumput dan populasi kambing contohnya. Nah, itu saling berinteraksi, saling membutuhkan. Ada ekosistem taiga ya, seperti pohon cemara, pohon pinus. Nah, itu termasuk ekosistem taiga. Ada ekosistem hutan hujan tropis. Dikatakan hutan hujan tropis karena memang udaranya begitu lembab sehingga namanya adalah hutan hujan tropis. Di situ gambar contoh hutannya ya seperti itu ya. Karena biasanya seperti dikelilingi kabut ya. Kemudian ada ekosistem hutan gugur. Ini biasanya terjadi pada musim gugur ya. Daun-daun berguguran, maka dikatakan ekosistem hutan gugur. Ada ekosistem tundra ya. Tundra karena itu contohnya sudah berair. Biasanya tundra itu berbentuk es atau dikatakan salju ya. Itu contoh dari beberapa ekosistem darat. Nah, ini ada contoh beberapa ekosistem perairan ya. Nanti ada air laut, ada air tawar. Ini yang perairan air laut. Contohnya adalah ekosistem laut dalam. Ya, ini biasanya di Bunaken contohnya, atau di Ancol itu ada contoh. Ya, ekosistem laut dalam, yang paling dalam lautnya. Ada ekosistem terumbu karang. Maka di laut itu juga ada ekosistem terumbu karang ya. Ada ekosistem pantai, ini yang sering kita kunjungi biasanya ya. Jadi termasuk ekosistem ya. Ekosistem ingat hubungan interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik. Kalau ekosistem pantai berarti di situ ada populasi pohon kelapa. Ingat ya, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Kemudian ada air laut ini termasuk abiotik, jadi saling berinteraksi. Itu beberapa contoh ekosistem perairan air laut. Ada contoh ekosistem perairan air tawar. Apa contohnya? Yaitu danau. Nah, ini Bun kasih contoh Danau Toba ya. Kan ada beberapa ekosistem di situ, ada interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik di Danau Toba itu. Kemudian ada ekosistem sungai. Nah, ini kalau rumahnya dekat sungai, berarti sungai termasuk contoh ekosistem ya. Karena terdiri dari abiotik yaitu laut, air dan kandungan tanah, serta lingkungan biotiknya ada beberapa hewan di situ di dalam sungai atau di sekelilingi tumbuhan. Kemudian ekosistem rawa. Nah, rawa ini biasanya banyak binatang-binatang buas di situ ya, seperti ular, buaya, karena suka yang berair ya, jadi berawa ya. Juga ada tumbuhannya di situ. Itu termasuk ekosistem rawa. Ini yang contoh perairan air tawar. Nah,
Mengelola sumber daya alam ekosistem tadi itu untuk kesejahteraan, maka diperlukan persatuan dan kesatuan masyarakat. Seperti pepatah pernah dengar kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Jadi kalau bersatu kita semakin kuat, kalau bercerai kita akan semakin lemah. Nah, kita melangkah kepada materi PKN ya. Tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah nama organisasi. Nah, di sini apa yang melatar belakangi berdirinya organisasi Budi Utomo? Yaitu adalah pada saat itu perjuangannya bersifat kedaerahan, ya. Perjuangannya itu belum berlandaskan persatuan seluruh bangsa Indonesia, jadi masih terpusat pada daerah-daerah. Itu yang melatar belakangi berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian siapa pendirinya yang menggagaskan organisasi Budi Utomo ini? Siapa? Atas idenya siapa? Yaitu idenya Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya, penggagasnya. Kemudian kapan Budi Utomo ini didirikan? Yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, sehingga pada tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Budi Utomo juga yang menyebabkan munculnya organisasi yaitu Sumpah Pemuda, ya. Nah, di sini peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ada, kenapa? Karena apa? Latar belakang berdirinya Sumpah Pemuda ada karena gagalnya perlawanan para pemuda terpelajar di daerah-daerah, sehingga muncullah Sumpah Pemuda. Ini tokohnya ya para pemuda, ya. Nah, di sini Sumpah Pemuda ini diadakan 2 kali, ya, yang disebut Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Intinya sama, Kongres Pemuda 1 dan 2 ini dihadiri oleh perwakilan organisasi daerah, ya. Yung Java, Yung Ambon, Yung Cilebes, Yung Sumatera Nenbon, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Yung itu kalau istilahnya adalah pemuda. Jadi kalau Yung Java berarti pemuda Jawa, Yung Ambon berarti pemuda Ambon, ya, seperti itu, ya, artinya pemuda. Nah, pada saat Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sehingga pada 28 Oktober ini muncullah Sumpah Pemuda, yaitu ikrar para pemuda pada saat itu, ya. Jadi Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, ya, setelah Kongres Pemuda 2. Apa ikrarnya? Ya, di sini ada isi Sumpah Pemuda, ya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu isi Sumpah Pemuda. Harus hafal, ya. Itu isinya. Nah, hikmah dari peristiwa ini, dari peristiwa Sumpah Pemuda apa? Jadi meskipun telah merdeka, persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga, ya, diperlukan bagi kehidupan berbangsa. Kenapa? Karena dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan, maka negara kita akan aman, rukun, damai, ya, sehingga tidak ada perkelahian, tidak ada seperti perselisihan antar warga, sehingga pembangunan di segala bidang ini akan berjalan dengan baik dan kita pun akan mampu mengatasi segala tantangan dan serangan yang mungkin datang dari luar. Kalau sekarang serangannya tidak berupa serangan senjata, ya, tapi serangan berupa teknologi. Jadi kalau teknologi dari luar itu yang sekiranya baik, ya kita tiru, sekiranya kurang baik itu ya tidak usah ditiru atau ditinggalkan. Itu hikmah dari Sumpah Pemuda. Jadi harus tetap bersatu dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kita melangkah ke SPDP, ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu berdiatonis minor, ya, tentang guru. Bisa ndak ini terima kasihku, artinya ditujukan kepada guru. Bu Nuni kasih contoh nyanyinya, ya, didengarkan atau kalau sudah hafal bisa ditirukan dan nyanyi bareng-bareng bersama Bu Nuni, ya. Lagu Terima Kasihku.
terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku, terima kasihku ucapkan. Bisa ya, nanti di rumah dipelajari. Dan kemudian nanti pada saat ada tugas SPDP, kalau suruh menyanyikan harus bernyanyi dengan suara yang keras dan benar syairnya, juga not lagunya ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, berdoa setelah belajar dulu ya dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian dulu dari Bu Nuni ya. Dan Bu Nuni ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya dicatat videonya, dan jangan lupa pula like dan subscribe-nya ya. Dan tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ya. Dan kalau keluar rumah memakai masker. Nah, oke, Bu Nuni akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.